Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hujan, proses terjadinya hujan, serta alat ukur curah hujan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Fadilah, NIM 2006943, Prodi Survei Pemetaan Informasi Geografis, Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya. Kuy. Hujan adalah bentuk presipitasi yang berbentuk cairan yang turun sampai ke bumi. Presipitasi adalah proses pengembunan di atmosfer. Jadi, proses terjadinya air hujan adalah jalannya bentuk presipitasi berbentuk cairan yang turun sampai ke bumi. Hujan terbentuk apabila titik-titik air yang terpisah dari awan jatuh ke bumi. Sebelum terjadinya hujan, pasti ada awan, karena awan adalah penampung uap air dari permukaan bumi. Air yang ada di permukaan bumi, baik laut, sungai, atau danau, menguap karena panas dari sinar matahari. Uap air ini akan naik dan menjadi awan. Awan yang mengandung uap air ini akan terkumpul menjadi awan yang mendung. Pada suhu tertentu di atmosfer, uap air ini akan mengembun dan turun menjadi hujan. Adapun jenis-jenis hujan yaitu hujan salju, hujan es, hujan asam, hujan siklonal, hujan zenital, hujan orografis, hujan muson, hujan frontal, dan hujan buatan. Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan. Hasil uap tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses tersebut, uap air berubah menjadi embun. Karena suhu sekitar awan lebih rendah dari panas matahari, sehingga membentuk titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat, kemudian membentuk awan. Di langit ada perbedaan tekanan udara, sehingga pergerakan udara tersebut dikenal dengan angin. Angin kemudian membawa awan yang berisi butir-butir air menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Awan-awan yang mengandung titik embun air tersebut kemudian berkumpul dan membentuk awan besar, sehingga warnanya menjadi kelabu. Ini dikarenakan banyak partikel yang dibawa. Tetesan air hujan mengembun di sekitar potongan bahan mikroskopis yang disebut inti kondensasi awan. Kondensasi ini bisa berbentuk partikel debu, garam, asap, atau polusi. Kondensasi awan berwarna cerah seperti debu dan ganggang hijau menyebabkan hujan berwarna. Namun, porsinya kecil. Ternyata, tidak semua tetesan air hujan itu jatuh menyentuh tanah. Ada juga butiran air yang kembali ke awan. Hal ini karena air menembus lapisan atmosfer yang lebih hangat dan akhirnya kembali menguap. Tetesan air hujan sebenarnya memiliki bentuk seperti kue kering, meskipun kebanyakan orang mengira seperti tetesan air mata. Berdiameter 0,5 mm atau 0,2 inci. Gerimis bisa lebih kecil dari tetesan hujan. Hujan juga sering berbentuk serpihan salju, tetapi meleleh ketika jatuh melalui atmosfer. Salju terbentuk dengan cara yang sama seperti hujan, namun dalam kondisi yang lebih dingin. Kecepatan hujan turun tergantung dari wilayahnya. Daerah gurun kering akan lebih lambat dibandingkan hutan hujan tropis.
Alat untuk mengukur jumlah curah hujan yang turun ke permukaan tanah disebut dengan penakar hujan. Jadi, curah hujan yang diukur sebenarnya adalah tebalnya atau tingginya permukaan air hujan yang menutupi suatu daerah luasan di permukaan bumi. Sebagai contoh, di satu lokasi pengamatan curah hujannya 10 mm, itu berarti lokasi tergenang oleh air hujan setinggi atau tebalnya sekitar 10 mm. Berdasarkan mekanismenya, alat pengukur curah hujan dibagi menjadi dua golongan, yaitu penakar hujan tipe manual dan penakar hujan tipe otomatis. Yang pertama, ada penakar hujan on-barometer observatorium. Penakar hujan tipe observatorium adalah penakar hujan manual yang menggunakan gelas ukur untuk mengukur air hujan. Penakar hujan ini merupakan penakar hujan yang banyak digunakan di Indonesia dan merupakan standar di Indonesia. Penakar on-barometer observatorium memiliki kelebihan, yaitu mudah dipasang, mudah dioperasikan, dan pemeliharaannya juga relatif mudah. Kekurangannya adalah data yang didapat hanya untuk jumlah curah hujan selama periode 24 jam. Beresiko kekerasakan gelas ukur, dan resiko kesalahan pembacaan dapat terjadi saat membaca permukaan dari tinggi air di gelas ukur sehingga hasilnya dapat berbeda. Prinsip kerja alat ini adalah saat terjadi hujan, air masuk ke dalam corong penakar. Air yang masuk ke dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Apabila jumlah curah hujan yang tertampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur. Penakar hujan yang kedua yaitu penakar hujan tipe Bendix, yang sekilas terlihat seperti tiang bendera, namun ini merupakan salah satu penakar hujan otomatis yang cara kerjanya cukup simpel. Cara kerja penakar hujan tipe Bendix ini adalah penakar hujan tipe bekerja dengan cara menimbang air hujan. Air hujan ditampung dalam timbangan yang sudah disediakan. Melalui cara mekanis hasil dari timbangan ini ditransfer melalui jarum petunjuk pena. Maka akan diketahui curah hujan melalui penimbangan air yang ditransferkan dari jarum petunjuk ke dalam kertas. Yang ketiga, ada penakar hujan tipping bucket. Pengukuran yang dilakukan dengan tipping bucket cocok untuk akumulasi hujan yang berjumlah di atas 200 mm per jam atau lebih. Prinsip kerjanya sederhana, yaitu air hujan akan masuk melalui corong penakar dan kemudian mengalir untuk mengisi bucket. Setiap jumlah air hujan yang masuk sebanyak 0,5 mm atau sejumlah 20 mili, maka bucket akan berjungkit di mana bucket yang satunya akan dan siap untuk menerima air hujan yang masuk berikutnya. Pada saat bucket berjungkit, inilah pena akan menggores pias 0,5 mm. Pena akan menggores pias dengan gerakan naik dan turun. Dari goresan pena pada skala pias dapat diketahui jumlah curah hujannya. Yang terakhir, ada penakar hujan tipe weighing bucket. Jenis alat penakar hujan ini terdiri dari corong penangkap air hujan yang ditempatkan di atas ember penampung air yang terletak di atas timbangan yang dilengkapi dengan alat pencatat otomatis. Cara kerja alat ini adalah alat pencatat otomatis pada timbangan dihubungkan ke permukaan kertas grafik yang tergulung pada sebuah kaleng silinder. Dengan demikian, setiap terjadinya hujan, air hujan tertampung oleh corong akan dialirkan ke dalam ember yang terletak di atas timbangan. Setiap ada penambahan air hujan ke dalam ember dapat tercatat pada kertas grafik. Setiap periode waktu tertentu, gulungan kertas dilepaskan untuk dianalisis.